Indonesia memiliki kekayaan budaya visual yang syarat akan unsur lokal dengan berbagai gagasan peradaban di antara kehidupan masyarakat tradisional. Seiring waktu, budaya visual di Nusantara berkembang melalui perkenalannya terhadap budaya visual Barat dan melahirkan seni lukis modern. Siapakah sosok di balik hadirnya seni lukis modern Indonesia? Raden Saleh Syarif Bustaman, seorang pelukis naturalis keturunan Arab Jawa, adalah yang berperan membawa nafas baru ke dalam ragam budaya di Indonesia. Lahir di Terboyo, Semarang, sekitar tahun 1811, Raden Saleh Muda berkenalan dengan dunia seni saat tinggal bersama pamannya, yang bernama Raden Adipati Suroadi Menggolo, seorang bupati Semarang pada masa itu. Sekitar tahun 1819, Raden Saleh dititipkan sang paman kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen dan Profesor Caspar George Karl Reinbourg, seorang direktur pertanian, kesenian, dan ilmu pengetahuan pemerintah kolonial Belanda yang memimpin ekspedisi naturalis di Hindia Belanda. Raden Saleh mendapat pengajaran melukis secara sistematis pertamanya melalui Jean Theodorus Pieck. Selanjutnya, ia mempelajari seni lukis lebih dalam di bawah bimbingan Auguste Antoine Joseph Payen, pelukis lanskap asal Belgia yang tergabung dengan tim peneliti Profesor Reinbourg. Ketika Perang Jawa terjadi di tahun 1825, paman Raden Saleh ditangkap, dan ia memilih menetap di Cianjur menjadi pegawai kantor residen Priangan Cianjur. Atas bantuan Payen melalui persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen, di tahun 1829 Raden Saleh berangkat ke Belanda untuk bekerja pada Jean-Baptiste Deligne di Antwerpen, serta memulai perjalanan artistiknya di Den Haag tahun 1830 dengan beasiswa dari Raja Willem pertama. 2 tahun awal kedatangannya di Belanda, Raden Saleh sering melukis potret untuk para pejabat Belanda. Ia mendapat pengajaran pertamanya dari Cornelis Kruisman dan Andreas Schelfhout. Tak lama kemudian, inspirasi orientalisnya muncul sejak pengamatannya terhadap atraksi sirkus asal Paris yang dipimpin Henri Martin. Keberhasilannya dalam melukis secara detail membuat karyanya dipamerkan pada pameran nasional di Amsterdam. Tahun 1839, Raden Saleh memperdalam kemampuan lukisnya di Berlin dan Dresden. Di sana, ia menemukan ekspresi artistiknya sendiri dengan pesona timur, hingga dijuluki Pangeran Oriental. Selama di Dresden, ia dibuatkan bangunan untuk beribadah dan beristirahat oleh Mayor Friedrich Anton Serre. Tahun 1844, Raden Saleh meninggalkan Dresden dan sampai di Coburg. Ia menjadi tamu Duk Ernest II dan menetap hingga akhir tahun sebelum kembali ke Den Haag untuk menemui Raja Willem II dan melanjutkan beasiswa lukisnya ke Paris. Paris saat itu sedang mencapai puncak romantiknya dengan pengaruh dari 2 pelukis besar Perancis, Eugène Delacroix dan Horace Vernet. Pengaruh kedua seniman tersebut terlihat dalam lukisan Raden Saleh yang dipamerkan di Salon de Paris 1847 dan dibeli oleh Raja Perancis Louis Philippe pertama. Di titik inilah lahir gaya lukis Raden Saleh yang mengandung unsur romantik Eropa di latar belakangi eksotika Jawa. Tahun 1851, Raden Saleh kembali ke Batavia. Di tahun selanjutnya, ia menjadi konservator lukisan pemerintah Hindia Belanda. Tak lama dari kepulangannya, Raden Saleh menikah dengan wanita Semarang keturunan Jerman. Meski pernikahannya tak bertahan lama, ia sempat membangun mansion bergaya neogotik di area Cikini dengan desain terinspirasi Istana Kallenburg, Jerman. Tahun 1857, Raden Saleh menyelesaikan sebuah lukisan historis tentang akhir Perang Jawa yang menyimpan sebuah kritik terhadap lukisan Nicolaas Pieneman. Lukisan Pieneman memperlihatkan Pangeran Diponegoro yang tanpa pasrah tertunduk di hadapan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Raden Saleh memberikan perspektif berbeda melalui lukisannya. Ia menggambarkan sosok Diponegoro berdiri tegak dengan raut wajah tegas seolah menahan amarah, dan Saleh yang menempatkan diri sebagai saksi penangkapan tersebut menunjukkan adanya ketegangan dan tanda perlawanan atas situasi kolonialisme saat itu. Di tahun 1862, Raden Saleh menciptakan lukisan dengan unsur dramatik lainnya yang terinspirasi karya Theodore Géricault. Penjelajahannya sebagai seniman yang kritis terus berlanjut. Sekitar tahun 1864,
Ia mengembangkan pola untuk pelajaran menggambar di sekolah-sekolah karesidenan, juga mengamati kejadian alam secara langsung di tahun 1865. Tahun selanjutnya, ia tergabung sebagai anggota kehormatan Lembaga Pengetahuan dan Kebudayaan Hindia Belanda. Kemampuan lukis romantiknya yang menampilkan naturalisme dan idealisme terus memesona pejabat di lingkungan pemerintah Hindia Belanda serta keraton, yang kemudian mengantarkannya kepada pernikahannya tahun 1867 dengan Putri Keraton Yogyakarta. Di tahun-tahun berikutnya, Raden Saleh terus menciptakan beberapa lukisan untuk penguasa Eropa. Ia juga memberikan pengajaran kepada muridnya, di antaranya Raden Kusumadibrata, Raden Salikin, dan Raden Mangkumiharjo. Perjalanannya di Indonesia yang masih terikat saat itu tidaklah mudah. Hingga tahun 1875, Raden Saleh memutuskan untuk melakukan perjalanan keduanya ke Eropa bersama istri dan anak angkatnya yang bernama Sarina sampai dengan tahun 1878. Tahun 1880, Raden Saleh menghembuskan nafas terakhirnya di Bogor. 3 tahun setelah kepergiannya, Raja Willem III memperingati kejayaan sang maestro melalui sebuah pameran di Amsterdam. Meski karya lain miliknya tersebar di banyak tempat, kolektor hingga museum besar di Eropa dan Amerika, tahun 1970 beberapa lukisan milik sang maestro pun akhirnya kembali ke Indonesia. Kini, Raden Saleh telah meninggalkan karya, warisan, dan ide kebangsaan yang akan menjaga sosoknya untuk tetap hidup dan dikenang sebagai sang pembaharu seni lukis modern Indonesia.